Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, salam sehat dan salam doa. Kembali kita bertemu melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan di malam hari, melalui doa dan firman. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu terhubung dengan Engkau dengan firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam, mengenal tentang kebenaran dan kuasa-Mu, dan karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami semuanya. Berbicaralah ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dalam tema yang mengatakan, kuat laksana Raja Wali. Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di berbagai literatur ternyata ada 60 spesies Raja Wali di seluruh dunia. Dan semuanya memiliki umur yang panjang dibanding dengan unggas jenis lainnya. Ada jenis yang berumur 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Pertanyaannya ialah mengapa bisa melewati masa-masa hidup yang lebih panjang dibanding dengan unggas lainnya. Ternyata burung Raja Wali memiliki siklus pembaruan yang terjadi pada masa paruh umur. Misalnya untuk jenis Raja Wali yang bisa mencapai umur 20 tahun, maka pada umur 10 tahun Raja Wali tersebut mengalami siklus pembaruan. Apa yang terjadi ketika Raja Wali tiba pada siklus pembaruan itu? Raja Wali akan mengalami kerontokan bulu, bulu besar, khususnya pada bagian sayap, bulu-bulu menjadi rontok. Dan masa inilah masa yang paling sulit, masa penuh pergumulan, masa penuh ketakutan. Tapi sekaligus juga masa yang sangat menentukan hidupnya 10 tahun lagi ke depan. Artinya kalau gagal melewati masa sulit pembaruan ini, maka Raja Wali akan mati karena kedinginan pada malam hari dan pada siang hari akan terbakar oleh matahari. Karena itu sebelum tiba hari atau tahun siklus pembaruan, maka Raja Wali harus mencari tempat yang tinggi dan aman untuk membuat sarang. Dan di dalam sarang itu atau rumah itu ia menanti dan terus menanti sampai bulu-bulunya tumbuh kembali. Berdiam diri dalam sarang pada masa-masa sulit membuat Raja Wali mengalami pertumbuhan bulu-bulu yang baru. Dan itu menjadikannya bisa mencapai umur separuh lagi dari umur yang telah ia lewati. Ibarat sekarang dengan wabah COVID-19, kita masih tinggal di rumah, masih harus berjuang dari rumah, berdiam di tempat di mana kita menantikan pertolongan Tuhan sebagai sebuah siklus pembaruan. Dan di saat-saat inilah kita diingatkan seperti firman Tuhan untuk makin menanti-nantikan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, menanti keselamatan daripada Tuhan. Di kehidupan kita dalam rumah tangga kita, melalui doa, membaca Alkitab, beribadah bersama. Ayat 31 mengatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan untuk mendapatkan kekuatan baru, seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dari kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siklus pembaruan ini penting untuk kemudian mencapai pembaruan hidup selanjutnya. Pada masa siklus pembaruan, Raja Wali kemudian menantikan pembaruan hidup, bulu-bulunya bertumbuh, otot-ototnya kemudian menjadi muda kembali, tulang-tulangnya menjadi kuat. Dengan demikian ia siap menapaki hidup yang akan dijalaninya lagi. Dalam Alkitab kita menjumpai di mana masa-masa sulit pernah terjadi juga. Elia, Yusuf, Musa, dan ada saat-saat di mana menanti Tuhan. Elia misalnya 3,5 tahun, Yusuf selama 13 tahun, dan Musa selama 40 tahun. Itu menjadi penting masa-masa bergumul, masa-masa berserah, masa-masa berharap kepada Tuhan.
Dan sesudah itu melewati masa-masa sulit ini mendapat kekuatan baru. Dalam situasi menghadapi penyebaran COVID ini, bisa dikatakan ini sebuah siklus pembaruan hidup, pembaruan relasi, pembaruan bekerja, pembaruan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu membaharui hidup kami. Pembaharuan Tuhan lebih baik dari hari ke hari, sehingga kami makin dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Dengan demikian kami makin kuat berjalan bersama-sama Engkau. Malam ini kami tidak beristirahat lagi, topang kami semua, agar malam ini menjadi malam yang indah, menikmati kasih Tuhan. Malam di mana kami mengalami pembaharuan hidup, tubuh kami disegarkan lewat istirahat yang cukup, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat lagi, menapaki hari hidup kami. Orang tua kami dalam masa lansia, anak-anak kami yang sakit, pergumulan-pergumulan lainnya, Engkau menopang kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.